Per- Pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia yang terhormat, Bapak Dr. Wisnu Prajogo MBA selaku Ketua STIE YKPN, yang kami hormati, Bapak Profesor Nikodemus Han Setiadi Wijaya PhD selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE YKPN, yang kami hormati, Ibu Diah Purwandari Trihapsari SE selaku narasumber kita pada hari ini, yang kami hormati, Bapak Daniel Kairupan MBA selaku moderator, yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen STIE YKPN, dan yang kami sayangi, para mahasiswa dan peserta Business Talks hari ini. Selamat datang di acara Business Talks keempat tahun 2021. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada Business Talks kali ini. Acara pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen STIE YKPN. Acara kedua, sambutan Ketua STIE YKPN. Acara selanjutnya, penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan terakhir, penutup dan pengumuman. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan dengan seksama lagu Indonesia Raya. Baiklah, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen STIE YKPN, yaitu Profesor Nikodemus Han Setiadi Wijaya PhD. Kepada Prof. Niko, kami persilakan. Terima kasih, Bu Olive. Yang saya hormati Ketua STIE YKPN, Pak Wisnu Prayogo. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Mbak Diah Purwandari Trihapsari, Sarjana Ekonomi, yang pada siang hari ini akan
menjadi narasumber. Kemudian dosen-dosen yang hadir pada saat ini, kemudian terutama saya sapa mahasiswa peserta kelas bisnis pengantar yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik semua, saudara-saudara semua di acara Bisnis Talk yang keempat. Bisnis Talk ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru, khususnya kelas bisnis pengantar, yaitu kami selalu mengundang pembicara atau narasumber alumni yang khususnya mereka yang menjadi pengusaha atau wirausahawan. Tujuannya adalah supaya kakakmu ini, karena mereka alumni bisa dianggap sebagai kakakmu, itu akan memberikan perspektif mereka, memberikan pengalaman mereka untuk membekali saudara-saudara sekalian yang juga ini adik-adiknya Mbak Diah, apabila nanti akan memilih ya untuk menjalani profesi sebagai pengusaha. Dan tentunya pengalaman-pengalaman Mbak Diah ini akan berguna ya, walaupun nanti bidang usaha dari teman-teman sekalian mungkin berbeda. Tapi di sini bisa dipelajari bagaimana awal Mbak Diah ini mendirikan usahanya, kemudian memaintain, kemudian kalau ada kegagalan seperti apa, kemudian network dibangun seperti apa. Dan ini yang mungkin penting untuk Anda pelajari, dan saya kira banyak hal dari narasumber nanti yang tidak didapatkan di kelas bisnis pengantar. Jadi terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara hari ini. Nanti sekaligus saya minta Pak Wisnu untuk membuka Bisnis Talk yang keempat ini. Sekali lagi selamat mengikuti acara Bisnis Talk yang keempat. Semoga ini membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk mahasiswa kelas bisnis pengantar. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Bu Olive. Terima kasih kepada Prof. Niko atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua STIE YKPN yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wisnu Prayogo MBA. Kepada Pak Wisnu, kami persilakan. Terima kasih, Bu Olive. Suara saya bisa terdengar, Bu Olive? Bisa, Pak. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara Zoom kali ini, yang terhormat Ibu pembicara, Ibu Diah Purwandari Trihapsari. Ya tadi waktu siar saya panggil Mbak, terus saya tahu seangkatan Bu Nuning, ya udah nggak pantas dipanggil, saya panggil Ibu kalau begitu. Nggak apa-apa, Pak. Untuk berbagi siang hari ini gitu. Terus yang terhormat Bapak Profesor Niko, Bapak Ibu dan saudara semua, kalau Bapak Ibu pasti sudah tahu, kalau saudara semua jurusan manajemen sangat berbahagia. Mengapa? Karena bulan ini kita mendapat satu profesor yang pertama di jurusan manajemen, Pak Nikodemus Hans Setiadiwijaya. Ya, beliau orang yang sangat baik, sangat hebat gitu. Buktinya di umur yang masih muda sudah bisa meraih profesor gitu. Dan untuk saudara semua yang hadir pada sesi Zoom siang ini, selamat siang. Saudara, kita siang ini cukup senang ya, cukup senang karena ada alumni yang akan berkenan berbagi. Ya, berbagi apa? Bagaimana beliau memulai bisnisnya. Bagaimana beliau memulai bisnisnya. Saudara bisa gunakan ini sebagai pelengkap. Kalau di kelas, saudara dapat banyak teori, banyak ilustrasi, banyak kasus bisnis dari dosen saudara. Tapi kali ini saudara belajar langsung dari pelakunya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Bertanyalah sebanyak yang kalian bisa. Ya,
Jarang loh ada kesempatan semacam ini. Ya, manfaatkan baik-baik dan jangan disia-siakan. Saya percaya acara Business Talks ini bisa membawa manfaat bagi saudara semua. Ya, membawa wawasan baru, syukur-syukur menginspirasi untuk bikin bisnis juga. Nanti kalau saudara pada saatnya sudah lulus, ada punya bisnis, gantian saudara semua yang punya bisnis berbagi pada acara seperti ini suatu saat nanti. Ya, sekali lagi terima kasih buat panitia, dan dengan ini saya nyatakan acara Business Talk yang keempat dinyatakan dibuka. Terima kasih, kami serahkan ke Bu Olivia lagi. Silakan. Terima kasih Pak Wisnu atas sambutan dan pembukaan acara. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, diharapkan para peserta bisa menghidupkan kamera terlebih dahulu dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan. Selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Saya harap para peserta bisa menghidupkan kamera. Mohon dibantu Pak Isnanda untuk melakukan sesi foto. Di sini ada sekitar 6 layar, jadi para peserta bisa menahan senyum terbaiknya ya, senyum Pepsodentnya dulu karena ada 6 layar dan tidak tahu berada di layar yang mana. Baik, saya mulai untuk layar pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk layar kedua kita mulai. 1, 2, 3. Oke, untuk layar ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Selanjutnya, layar keempat. 1, 2, 3. Oke, layar kelima, kita mulai. 1, 2, 3. Layar terakhir, J, Pak. Oke, untuk layar terakhir, tetap tersenyum, senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Purwandari Trihapsari SE, yang akan dimoderatori oleh Bapak Daniel Khairupan MBA. Bapak Daniel merupakan salah satu dosen di STIE YKPN. Kepada Bapak Daniel Khairupan MBA, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Olive atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang kepada Pak Wisnu selaku Ketua STI YKPN Yogyakarta. Selamat siang Pak Niko selaku Ketua Program Studi Manajemen. Kemudian juga selamat siang untuk Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang kami banggakan, serta pembicara kita yang luar biasa yang siap berbagi pada siang hari ini. Apa kabar? Ini baik, kalau Pak Wisnu tadi sudah memanggilnya Bu Ari, saya juga manggil Bu Ari aja. Mbak aja nggak apa-apa. Oh, Mbak aja, ya udah Mbak Ari ya. Masih muda. Biar Iya. Oke. biar baik. awet muda terus. Awet muda terus. Oke. Gimana Mbak Ari kabarnya? Sehat? Sehat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Walaupun ya. hujan tetap semangat. Oke, baik. Ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa, jadi mungkin pertama kali saya akan membacakan terlebih dahulu, ini terkait tentang riwayat hidup dari Mbak Ari, atau bernamakan lengkap Diah Purwandari Trihapsari. Ya. Tempat tanggal lahirnya di Bogor, 23 Maret, kemudian alamat lengkapnya berada di Gria Tanjung nomor 8, RT 1, Desa Sewon, Bangun Harjo, Bantul. Nah, untuk ya pendidikannya, Mbak Ari ini merupakan senior dari teman-teman semuanya, ya lulus tahun 2003. Pada saat itu mengambil S1 Manajemen STIE YKPN Yogyakarta. Nah, untuk pengalaman kerja, ini cukup banyak sekali ya pengalaman kerja.
Di 2003 sampai 2004, Mbak Ari bekerja di PT Sequis Life Jakarta sebagai telemarketing asuransi. Kemudian 2004 sampai 2020, sekitar 16 tahun berarti ya Mbak Ari ya? Iya, 16 tahun. Berkarir di PT Bank Rakyat Indonesia. Wah, ini pernah menjadi MVP trainee, kemudian account officer pemasaran, kemudian ada sub branch manager, luar biasa sampai manajer juga, dan asisten manajer kantor wilayah Yogyakarta. Keren banget ya, tanggal 1/10/2020. Alhamdulillah. Baik, tentunya banyak ilmu yang nanti bisa di-sharingkan juga ya Mbak Ari bersama dengan kami semuanya, terutama bagi adik-adik mahasiswa baru. Ini mereka pasti butuh yang namanya motivasi dari kakak tingkat. Kalau dari dosen sepertinya sudah terlalu sering, tapi kalau dari kakak tingkat sendiri ini sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Kemudian 2020 sampai sekarang sebagai owner Queen Shop Yogyakarta Natural and Organic. Wah, luar biasa ya. Dari pengalamannya saja saya sudah nggak pede nih buat ngobrol nih dengan Mbak Ari. Baik, Mbak Ari, di saat ini mungkin pertama kali yang saya ingin tanyakan adalah Mbak Ari kan background-nya sebenarnya sempat berkarir gitu ya di perbankan ya. Kemudian sampai pada akhirnya Mbak Ari sekarang menjadi seorang entrepreneurship gitu, entrepreneur. Nah, ini latar belakangnya kenapa Mbak Ari? Tapi jangan jawab dulu ya Mbak Ari ya. Saya kembali saya akan mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa apabila ada yang ingin bertanya, sudah kami buka link pertanyaan di kolom chat. Formatnya adalah nama _NIM kemudian _pertanyaan ya. Tadi kalau wejangan dari Pak Wisnu, bertanyalah sebanyak-banyaknya kepada pembicara kita, kepada kakak tingkat Anda ini ya, kepada Mbak Anda sendiri. Yuk teman-teman nggak usah malu-malu karena ini bukan di sesi perkuliahan yang formal ya. Anda bisa bertanya langsung kepada Mbak Ari. Sekali lagi formatnya nama _NIM dan _pertanyaan. Akan ada 5 door prize bagi teman-teman yang beruntung yang nanti akan kita pilih secara acak ya, asalkan bertanya itu dulu. Baik, kembali lagi Mbak Ari ke pertanyaan tadi. Kenapa Mbak Ari sampai pada akhirnya udah 16 tahun loh, apalagi jadi manajer ini? Apa nggak sayang? Iya. Ya karena udah 16 tahun itu Mas Daniel. Oh, udah 16 tahun. Oke, gimana bisa dijelasin? Baik, Mas Daniel, terima kasih. Sebelumnya saya mau nyapa-nyapa dulu, boleh boleh, ya? Monggo. Iya, Silakan. yang saya mau nyapa dulu yang saya hormati Bapak Wisnu Prayogo selaku Ketua SDKPN, kemudian Bapak Profesor Nikodemus ya Pak, selamat atas gelar profesornya, selaku Ketua Program Studi Manajemen, rekan-rekan panitia, juga Bapak Ibu dosen dari SDKPN, tak lupa saya manggilnya adik-adik ya berarti ya, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kelas bisnis mengantar ya, betul ya, yang saat ini hadir di Zoom pada siang hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu atas kepercayaannya karena sudah memberi waktu dan kesempatan untuk saya bisa sharing di sini. Dan bukan berarti saya ahli ya atau sudah masternya gitu, belum, karena saya sendiri memang baru 1 tahun ini terjun langsung ya menjadi entrepreneur atau wirausaha. Terus terang masih banyak learning by doing-nya, masih banyak trial dan error-nya. Dan kalau tadi memang betul sudah 16 tahun ya Mas Daniel ya. Sudah 16 tahun di perbankan. Jadi kalau mau flashback kilas balik, dulu saya kuliah itu nggak sempat nganggur ya. Jadi saya kuliah di Jogja, di EKPN, sudah masukin tuh di semester terakhir, masukin lamaran-lamaran, dan alhamdulillahnya udah langsung terima kerja di Sequis Life itu ya sebagai telemarketing. Kemudian sambil bekerja di kantor saya yang pertama, saya juga terus mencari pekerjaan lain gitu yang ya idealismenya masih ada lah gitu ya. Pengen yang karirnya bagus, kemudian
yang salary-nya juga Lumayan gede gitu kan. gede. Ya, nah alhamdulillah juga keterima di BRI ya pada saat itu melalui jalur MDP atau Manager Development Program. Di BRI sendiri 16 tahun itu terus terang pindah-pindah ya. Jadi saat itu di jabatan saya harus pindah ke terikat kontrak untuk mau ditempatkan di seluruh Indonesia gitu, di mana aja. Dan terakhir memang penempatan saya di Jogja. Alhamdulillah memang dari dulu saya kuliah saya punya cita-cita saya pengen balik lagi ke kota ini gitu, karena saya kan aslinya orang tua Jakarta gitu ya, jadi rumah Jakarta. Sama Bu Nuning tuh juga udah pernah tuh main main ke rumah saya. Nah itu cita-cita emang kembali ke Jogja gitu, dan alhamdulillahnya jalannya saya harus ditempatkan di Jogja. Kemudian saya juga berkeluarga di sini dan sekarang KTP-nya sudah KTP Jogja nih, jadi saya udah orang Jogja nih. Warga Jogja ya. Terus, nah dari situlah mungkin ada perubahan prioritas tadi ya, mungkin karena sudah di kota yang saya cintai sekali, kemudian ada keluarga di sini, akhirnya udah mantap dengan pertimbangan satu dan lainnya mengajukan resign. Dan ya ini akhirnya Queen Shop sampai sekarang ini udah setahun ini. Tapi kalau ngomong soal suka jualan atau dagang itu sebenarnya udah dari dulu sih. Jadi iya, bahkan dari zaman masih mahasiswa tuh tanya juga tuh sama Bu Nuning tuh. Dulu kita pernah join berlima itu pada saat semester akhir kan udah nggak banyak nih mata kuliah yang kita ambil gitu ya. Jadi banyak waktu nganggur, nongkrongnya lebih banyak. Jadi waktu itu berlima ya anak kosan berapa sih waktu itu kan uang bulanannya. Waktu itu lagi booming butik tuh waktu itu. Jadi berarti tahun 2000-an itu lagi boomingnya butik. Nah itu kita berlima join, kalau nggak salah saya ingat tuh 500 ribuan satu orang joinan. Dan itu karena saya orang Jakarta, saya tahu di mana cari baju-baju murah di Jakarta. Terus ada teman juga yang orang Bandung, dia juga tahu di mana cari baju-baju murah di Bandung. Akhirnya uang yang tadi kita join itu kita belanjain baju, kita bawa ke Jogja. Gitu. Itu dari dulu gitu. Nggak cuman itu, dulu juga mata kuliah kita itu kan kebanyakan literaturnya kan bahasa Inggris ya. Nah, jadi banyak yang kesulitan juga gitu. Ada beberapa yang kesulitan. Waktu itu saya juga iseng gitu, saya buka jasa penerjemah untuk mata kuliah yang literaturnya bahasa Inggris. Jadi ya dari dulu udah mulai sih. Nah, kenapa terus jadi Queen Shop toko organik dan natural? Mungkin saya cerita dulu kayak kalau Queen Shop itu adalah sebenarnya Queen Shop itu toko kelontong. Jadi karena yang kita jual itu adalah bahan-bahan pokok seperti beras, kemudian minyak goreng, tepung, terus garam, gula, bumbu dapur, cemilan sampai produk perawatan kulit dari rambut sampai wajah dan tubuh yang berbahan natural dan organik. Jadi istilahnya healthy version-nya lah gitu. Jadi yang versi lebih sehatnya gitu. Nah itu dan itu dimulai ketika kalau dulu kan pengalaman waktu di kantor itu kan kerja di depan komputer di belakang meja 8 jam minimal ya, bahkan kadang bisa lebih dari pagi sampai sore. Nah temen yang paling enak ya nyemil kan gitu, sering nyemil, yang paling gampang ya gorengan kayak gitu. Nah itu juga dirasakan oleh teman-teman kantor gitu, karena kita seringnya di belakang meja, mager, nggak banyak gerak, tapi nyemilnya jalan terus gitu. Nah, ya kan, terus
beberapa tahun yang lalu saya juga didiagnosa kena diabetes tipe 2 gitu. Diabetes tipe 2 sehingga saya harus cari alternatif bahan makanan yang diabetic friendly gitu kan, yang tidak berbahaya untuk kondisi gula saya, tidak memperparah lah paling enggak untuk kondisi gula saya. Jadi disitulah saya mulai berkenalan dengan produk-produk alternatif organik dan natural gitu. Nah dari situ saya juga sering bekal sendiri kan, bawa makanan sendiri ke kantor gitu kan. Nah kadang-kadang menu bekal itu saya share di grup WhatsApp kantor gitu. Jadi siapa yang mau ikut pesan bekal saya besok bekal ini gitu kan. Nah ternyata responnya bagus, banyak yang ikutan pesan gitu. Nah saya juga akhirnya dari situ saya cemilannya ini ditanya, kamu nyemilnya apa sih kayak gini gitu. Dan ya dari situlah mulai saya pikir-pikir kenapa nggak ini dibisnisin aja kan gitu. Ya, mulai dari cemilan-cemilan sehat, teman-teman di kantor responnya bagus, terus akhirnya pada nanya ada lagi nggak cemilan lain selain yang ini gitu. Nah udah mulai dari situ, udah setahun terakhir sebelum saya resign itu saya sudah sering rutin bawa ke kantor. Kebetulan di kantor itu setiap seminggu sekali itu ada yang namanya hari bebas gitu. Jadi nanti teman-teman di kantor ada yang bawa masker, ada yang bawa cemilan gitu dijual di kantor gitu. Jadi kayak UMKM Day gitu di kantor. Nah, dari situ saya udah istilahnya riset pasar dulu kali ya di situ. Oh, ternyata produk yang laku tuh yang ini gitu. Nah, dari situ sampai sekarang. Wah, berarti Itu sekarang Mas Daniel. semakin berkembang ya sekarang ya. Berarti bisa dikatakan bisnis dari Mbak Ari ini sebenarnya iseng-iseng dulu gitu ya, iseng-iseng doang. Tapi ternyata setelah adanya riset pasar yang secara nggak sengaja tadi, ternyata responnya bagus gitu. Ya udah dikembangin terus. Seperti itu ya, Mbak Ari. Ya karena memang lingkungannya waktu itu seperti itu gitu. Jadi ya tadi lingkungan di kantor, mager, kadang-kadang waktu lagi jam makan itu jadi jam yang 1 jam sebelum makan tuh udah pada bingung tuh mau makan apa ya gitu. Nah yang kayak gitu itu menurut saya sih jadi jadi peluang gitu karena ada suatu kondisi di situ kan. Nah di situ saya coba masuk dan ternyata responnya bagus. Karena emang dasarnya Mbak Ari juga dari dulu suka banget yang namanya dagang bisnis ya. Ketika masih mahasiswa semester akhir itu salah satunya jiwa bisnisnya ya. Iya, dan kebetulan memang istilahnya ada peluang gitu. Di situ ada peluang. Ya kayak tadi saya lihat teman-teman ada yang kesulitan literaturnya pakai bahasa Inggris gitu. Akhirnya saya coba tawarin kalau saya terjemahin gimana gitu literaturnya. Dari awal-awal kayak gitu ternyata bisa dibisnisin kayak gitu. Ya sama seperti tadi di kantor juga bingung mau makan siang apa gitu lah. Kalau coba saya tawarin bekal saya kayak gini nih. Kan itu hanya sebenarnya kayak lewat WhatsApp, grup WhatsApp kantor gitu kan, grup WhatsApp teman-teman. Besok bakal makan siang ini gitu. Mau ikutan pesen nggak gitu. Kalau nggak pesen ya alhamdulillah, tapi alhamdulillah juga responnya bagus. Gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Ari, pertanyaan saya selanjutnya adalah Mbak Ari memulai bisnis itu dari 2020 ya? Iya, 2020. Ya, itu 2020 kan bisa dikatakan banyak bisnis yang pada akhirnya lebih banyak tutup atau ya decline gitu ya. Karena pada masa pandemi, jadi banyak yang nggak mau gambling gitu ya. Nah, ini kenapa? Sampai pada akhirnya Mbak Ari akhirnya ya udah deh, karena ini apakah karena tadi ada peluang kita ambil aja, padahal maksud saya adalah saat-saat itu adalah saat-saat rentan gitu lah bagi para pebisnis. Seberani itu maksudnya Mbak Ari untuk menjadi pebisnis. Bisa diceritain Mbak gimana struggle-nya atau mungkin ada informasi atau bahkan juga kisah lain yang mau di-sharingkan? Silakan. Iya. Jadi kalau saya suka
bercanda nih sama suami kan gitu. Mhm. Kalau dipikir-pikir kita nih waras nggak ya? Karena pada saat pandemi itu orang justru kesulitan mencari pekerjaan, bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian ya. Mhm. Saya malah ngajuin resign kan gitu ya. Iya, betul. Ya dari pekerjaan sudah 16 tahun saya geluti gitu ya. Mhm. Memang satu dan lain hal persiapan kan pasti sudah ada ya Mas Daniel gitu Ya. kan. Karena keputusan resign itu kan nggak kita ambil dalam waktu hanya 1-2 bulan pengen resign gitu kan enggak gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, jadi memang sudah ada persiapan. Nah, kenapa kemudian saya membuka usaha? Sebenarnya 2020 itu mulai peresmian toko offline-nya. Tapi Oh. kalau mulai jualannya online, terus Mhm. di teman-teman kantor tadi kan saya udah mulai ya 1 tahunan lah sebelum itu gitu. Mhm. Jadi saya udah mulai tuh cari-cari supplier produk-produk healthy product nih di mana aja kayak gitu. Terus udah mulai riset berapa sih modal yang harus saya butuhin untuk jadi reseller kayak gitu. Nah, ini saya juga mengambil jalur sebagai reseller ya atau menjualkan produk orang karena pada waktu itu kan saya masih kerja. Ya. Jadi waktu saya mulai merintis usaha ini saya masih kerja. Jadi saya nggak punya waktu, nggak punya energi untuk membuat desain atau produk sendiri. Makanya waktu itu saya memilih reseller gitu. Iya, jadi ya perlu persiapan sih memang waktu itu untuk resign. Kemudian alhamdulillah ada izin dari suami juga gitu kan untuk boleh resign dan kalau untuk usaha ini sendiri memang mulainya sudah sebelum resign itu sudah mulai saya rintis dan udah mulai iya. Oke, baik. Pasti banyak yang menyayangkan juga 16 tahun loh, ya kan? Ini adalah sebab karir yang bagus juga, kemudian pendapatannya pun juga sangat fixed income banget gitu. Tapi ternyata sekarang lebih baik lagi ya. Mbak, kalau tadi Mbak Ari mengatakan bahwa Mbak Ari mengambil jalan sebagai reseller, berarti kan ada strategi networking di dalamnya. Nah, Mbak Ari mungkin bisa menjelaskan secara ya mungkin kalau di kelas kan kita sebagai mahasiswa juga banyak sekali mendengarkan teori tentang networking gitu ya dalam bisnis pengantar dan sebagainya. Di prakteknya sepenting apakah sebenarnya Mbak Ari networking gitu? Iya. Kalau networking menurut saya penting banget sih Mas Daniel. Gitu. Jadi apalagi sekarang ini kan zamannya sudah digital dan online ya. Jadi kalau dulu mungkin kita harus habiskan waktu dengan kalau offline itu harus habiskan banyak waktu di luar. Kemudian kalau mau memulai usaha juga untuk istilahnya harus butuh tempat yang strategis, bayangannya kan kayak gitu ya, supaya bisa dilihat oleh atau mengakses banyak penjual gitu. Sebenarnya kalau zaman sekarang tuh nggak perlu gitu. Jadi networking yang paling gampang itu berapa nomor yang ada di WhatsApp kita aja atau berapa grup WhatsApp kita tuh ada berapa, itu menurut saya udah salah satu network yang paling sederhana dan paling gampang diraih ya gitu. Karena lewat WhatsApp story, kemudian sekarang kan dari sosial media pengikut kita jadi Instagram, kemudian TikTok itu sekarang kan nggak hanya sebagai ajang show up aja gitu, tapi justru di situ awal dari networking tuh bisa dari situ gitu. Nah, seperti saya kan tadi yang saya cerita ya, pengalaman share di grup kantor WhatsApp, lewat grup WhatsApp kantor kayak gitu kan. Jadi memang awal mulanya customer saya dari teman-teman kantor yang kenal sama saya gitu, karena siapa yang paling
percaya sama kita daripada teman kita sendiri, kan itu paling enak gitu loh nawarinnya kalau Ya. sama teman gitu. Jadi networking menurut saya sih penting banget sih Mas Daniel, apalagi di era digital marketing kayak sekarang gitu ya, di era online kayak sekarang. Oke, baik. Itu tadi ya teman-teman semuanya ya, teman-teman mahasiswa juga, bahwa networking itu sangat penting sekali di era digital, dan cara memperoleh networking pun juga nggak usah terlalu rumit. Salah satu yang diterapkan oleh Mbak Ari adalah memanfaatkan grup WhatsApp atau bahkan juga sosial media, gitu ya Mbak Ari ya. Iya. Oke, baik. Nah, iya betul banget. baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang strategi bisnis, gitu. Sebelum strateginya, kenapa sih sampai pada akhirnya Mbak Ari lebih memilih, karena kan di luar sana tuh sebenarnya bisnis kayak gini cukup banyak sekali ya Mbak ya. Gitu. Akhirnya Mbak Ari memilih, ya udah deh saya terjun di bisnis ini. Kenapa nih Mbak? Iya. Apakah Oh pertimbangan yang ya, tadi atau mungkin ada informasi betul. lain? Ya jadi bisnis ini kan healthy product. Jadi kalau mau dilihat healthy product itu justru pada saat pandemi ini kesadaran masyarakat untuk gaya hidup sehat itu lebih meningkat loh Mas Daniel, kalau menurut saya gitu ya. Saya sendiri itu waktu pandemi kemarin gelombang kedua itu sempat dapat berkahnya nih, bukan saya alhamdulillah kepada kondisi pandemi gitu ya. Saya sih berharapnya juga COVID ini segera teratasi, hilang gitu kan. Nah, cuman yang tantangannya di berjualan produk organik dan natural atau healthy product itu kan pertama itu tadi awareness-nya masyarakat untuk gaya hidup sehat gitu ya. Kalau belum istilahnya kena sakit ya nggak mikir gitu ya. Yang penting milih makanan yang penting kenyang aja gitu. Jadi nggak berpikir apa yang masuk ke tubuh saya ini nanti jangka panjangnya gimana gitu. Nah itu yang tantangan yang pertama, awareness. Cuman dengan adanya pandemi ini ada perubahan gaya hidup masyarakat itu jadi lebih aware sama kesehatan. Mereka lebih pilih-pilih nih makanan apa yang bisa meningkatkan imun booster kayak gitu. Jadi kemarin saat pandemi gelombang kedua itu alhamdulillah sih ada beberapa produk yang penjualannya itu meningkat bisa 2-3 kali lipat, seperti produk madu, kemudian produk obat-obat herbal, kunyit, jahe dan lain sebagainya, sari lemon kayak gitu, yang vitamin C dosis tinggi itu kemarin booming. Ya bahkan kalau sempat di berita itu kan ada ya sampai ada parcel imun booster ya kan. Betul, ya. Ya itu sempat booming juga. Nah itu karena mungkin banyak kenalan yang masuk isolasi dan sebagainya, sehingga kita sebagai bentuk kepedulian kita kirim parcel imun booster kayak gitu. Jadi apa ya tadi sampai mana? Ya itu sih. Jadi tantangannya itu awareness. Cuma alhamdulillah juga sekarang sudah mulai meningkat kesadaran masyarakat untuk gaya hidup sehat. Makanya kalau untuk target market kita sendiri itu sebenarnya adalah laki-laki dan perempuan di usia di atas 25 tahun. Kenapa? Karena saya juga dulu pernah jadi mahasiswa gitu ya. Jadi jadi kalau udah tanggal-tanggal akhir bulan itu makannya Indomie tiap hari gitu kan. Jadi belum ada tuh kepikiran nanti karena masih sehat ya, ngerasa itu masa-masa prima masih muda kita juga. gitu ya. Ya, tapi ketika udah umur 25 tahun ke atas, kita udah pegang uang sendiri, kita punya power ya untuk menentukan kita nih mau ngapain sih sama badan kita nih mau diapain gitu. Nah itu orang umur segitu dengan penghasilan sendiri sudah punya cara pandangnya udah beda gitu ya. Kemudian ibu rumah tangga, ibu menyusui, dan juga mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi seperti sekarang ini kan
mungkin udah mulai pernah dengar yang alergi terhadap gluten. Nah, sehingga yang biasanya itu ada pada produk-produk tepung, ya, tepung terigu dan lain sebagainya. Sehingga mereka membutuhkan produk alternatif yang gluten free gitu. Atau yang alergi terhadap laktosa, itu biasanya ada pada susu dan produk susu dan turunannya, sehingga mereka butuh produk-produk alternatif yang tidak mengandung laktosa kayak gitu. Atau yang mengidap diabetes seperti saya gitu kan, jadi perlu produk pengganti gula yang indeks glikemiknya lebih rendah. Atau yang punya hipertensi, cari bumbu dapur yang non MSG kayak gitu. Nah, kalau dulu 5 tahun yang lalu saat saya di diagnosa diabetes, itu memang masih jarang produk-produk healthy produk kayak gini gitu ya. Jadi sulit kita mau carinya tuh karena nggak ada kan di supermarket biasa kan nggak ada gitu ya. Jadi harus cari di toko-toko khusus yang berjualan seperti ini gitu. Tapi ternyata sekarang itu sudah banyak sekali produk-produk lokal. Kalau dulu kan kebanyakan impor, makanya kenapa makanan produk seperti itu dianggapnya mahal, nggak terjangkau gitu ya. Produk organik tuh mahal, nggak terjangkau. Kalau sekarang produk-produk lokal kita itu banyak loh Mas Daniel ternyata yang sudah concern terhadap healthy product dan kemasan mereka juga nggak kalah menarik. Tapi memang mereka itu karena jumlahnya kan nggak produksi massal ya, produk-produk seperti ini tidak produksi massal, penjualannya hanya melalui reseller gitu. Masih belum banyak supermarket yang menyediakan produk-produk sehat seperti ini, meskipun sekarang sudah ada beberapa sih, terutama 2 tahun ini semenjak pandemi. Nah itu mulai banyak healthy produk seperti ini masuk ke supermarket kayak gitu. Saya jadi ingat ya dengan sebuah strategi di manajemen kan ada strategi SWOT ya, analisis SWOT ya. Berarti opportunities-nya ini benar-benar sudah terbuka, ya udah ada peluang kita masuk gitu aja ya, asalkan strength kita juga kuat gitu ya Mbak Ari ya tadi ya. Iya. Jadi penting banget Mas Dani lihat peluang itu karena dari peluang itu mulai dari kita dengar keluhan teman-teman kayak ya tadi saya contohin waktu kuliah ya, ada yang susah literatur bahasa Inggris, ada yang nggak ngerti. Dengerin aja keluhannya teman-teman tuh apa gitu. Atau pada saat saya di kantor ada yang setiap mau jam makan siang kok pusing mau makan apa itu lagi gitu. Itu kan sebenarnya peluang, opportunity gitu. Nah, ya betul. Jadi garis benang merahnya sih di situ sih ada peluang kita. Kebetulan juga kalau saya emang seneng kuliner ya, itu nggak usah, udah kelihatan ya. Seneng kuliner, jadi ya yang berbau-bau, ya itu juga kembali ya, kalau itu passion kita gitu, kita pasti seneng juga gitu ya. Kayak saya kan selain passion juga saya sendiri kalau di organik ini tadi saya cerita, saya sendiri sudah mulai berkenalan dengan produk ini untuk konsumsi pribadi gitu kan sejak saya didiagnosa diabetes itu gitu. Jadi enak aja jualannya gitu. Karena juga hobi itu sendiri. Baik. Ya. Ini jawabannya sebenarnya dari Mbak Ari ya, itu sudah menjawab beberapa pertanyaan Mbak Ari ternyata yang sudah masuk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat. Tetapi kalau misalnya masih ingin bertanya, silakan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab oleh Mbak Ari terkait tentang mengapa memilih bisnis ini, kemudian kenapa harus resign dari BRI gitu ya. Tadi sudah dijawab sebenarnya teman-teman oleh Mbak Ari. Kemudian jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya bacakan, itu bukan berarti pertanyaan Anda tidak bagus ya teman-teman, tetapi memang secara tidak langsung sebenarnya sudah dijawab oleh Mbak Ari. Jadi daripada redundan, daripada 2 kali, mending saya bacakan beberapa pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan dari Mas Muji, kegagalan apa Mbak Ari yang sempat dialami selama menjalani menjadi entrepreneur?
Oh, langsung dijawab ya. Ya nggak apa-apa, Iya. jawab aja. Ya baik. Oke, kalau nah, tantangan selanjutnya itu adalah berjualan makanan itu terkait dengan masa expired product, ya kan? Nah, karena kalau makanan itu apalagi healthy product kayak gini, lifespan-nya dia nggak lama gitu, paling cepat 6 bulan, ada sih yang 2 tahun, itu seperti produk-produk gula, garam, itu lifespan-nya 2 tahun. Tapi itu tadi, saya kan riset dulu ya untuk supplier ya. Jadi produk-produk apa sih, supplier mana aja sih yang menawarkan program reseller yang tidak terlalu memberatkan. Jadi kesalahan orang berjualan itu kan kalau pertama-tama kepengennya semua dijual gitu. Ya. Ya kan, kepengennya semua dijual gitu. Nah, jadi saya ini dulu lihat dulu program reseller yang ditawarkan oleh supplier itu apakah pengambilannya harus minimal berapa gitu, kemudian produknya dia masa lifespan-nya berapa tahun, berapa bulan kayak gitu. Nah, salah satu resikonya adalah ketika produk kita nggak laku, ya kan? Karena ini makanan ya harus dibuang kan kayak gitu. Nah itu sempat sih ada waktu itu saya kan trial dan error, ada untuk memenuhi minimal pembelian reseller itu ada satu produk yang harus saya coba gitu, yang harus saya beli supaya minimal jumlah resellernya itu terpenuhi, misal harus pengambilan 500.000 gitu kan. Nah itu ada aja itu dari produk itu, beberapa item itu ada aja satu gitu yang saya coba-coba ternyata nggak sesuai ekspektasi atau nggak laku, harus expired gitu, harus dibuang kayak gitu. Nah biasanya yang kayak gitu saya pengambilannya komposisinya nggak banyak gitu, jangan sampai dengan pengambilan produk yang coba-coba itu lebih besar dibandingkan dengan produk lain yang saya tahu ini bakal laku kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalaupun dia nggak laku, memang itu udah dihitung sebagai kerugian gitu ya. Udah dihitung sebagai kerugian karena nggak laku. Tapi bisa juga produk yang nggak laku itu, contohnya aja ya, waktu itu saya punya produk vanila. Karena vanila itu kan hanya dipakai untuk keperluan membuat kue atau baking gitu ya. Nah, waktu itu kurang begitu laku di toko saya. Nah, saya waktu itu strateginya saya kebetulan punya kenalan, networking lagi nih ya, punya kenalan dia produksi bakery, roti dan macam-macam. Saya tawarin ke dia, ambil jumlah banyak dengan saya diskon kayak gitu. Itu juga salah satu. Jadi bisnis makanan memang tantangannya itu lifespan-nya terbatas. Jadi dia bukan produk yang tahan terus-menerus, dia ada masa expired-nya. Jadi ya, jadi itu sih kebanyakan resiko gagalnya di situ. Nah, ini resiko juga nggak laku. Resiko tidak laku ya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ari bagaimana memaintain atau bahkan juga memitigasi gitu ya supaya nggak laku, supaya masa expirednya ini bisa bagus sebagainya, sudah dijelaskan juga oleh Mbak Ari. Itu tadi sudah menjawab juga beberapa pertanyaan ya, salah satunya dari Mbak Isa ya, yang bertanya tentang hal yang serupa. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup bagus ya dari Mas Seno Bagus yang bertanya bagaimana caranya agar konsumennya Mbak Ari itu tetap membeli produk yang dibuat daripada membeli produk kompetitor lain. Nah, ini gimana nih? Apa yang menjadi, ini balik lagi mungkin dulu ada teori marketing ya, point of difference. Kalau misalnya kita memberikan atau kita menjual produk kita itu harus ada kelebihan dong, ada atau pembeda kita dengan yang lain. Apa sih sebenarnya produk pembeda yang menjadi pembeda
produknya Mbak Ari dengan kompetitor lain, sehingga konsumen itu datangnya ke Mbak Ari, tidak ke kompetitor itu. Gimana, Mbak? Iya, iya. Itu ada beberapa sih Mas Daniel. Jadi kalau sekarang ini kan saya jualnya offline dan online ya. Kalau offline atau toko di masa digital ini sebenarnya itu penting nggak penting gitu, ya kan? Penting nggak penting. Tapi ada juga customer yang menanyakan ini ada tokonya atau enggak gitu. Bisa saya ambil ke toko atau enggak. Nah itu dengan adanya toko offline, apa ya istilahnya, peluang pasar customer yang masih punya kebiasaan belanja ke toko itu saya nggak hilang, jadi masih ada. Kemudian mereka juga mungkin lebih percaya kalau bisa datang langsung ke toko kan gitu ya. Bisa langsung milih, ada orang yang lebih senengnya lihat barang, milih-milih gitu kan, pegang barangnya kayak gimana gitu, ada yang seperti itu. Jadi itu salah satunya offline, keuntungannya offline, walaupun di masa digital ini sebenarnya punya toko offline itu penting nggak penting. Terus yang kedua di jualan online ya, saya kan sama ini di jualan online itu melalui Instagram, kemudian marketplace di Shopee dan Tokopedia gitu. Memang kalau perilakunya customer di Shopee itu murah-murahan harga gitu, kebanyakan saya juga suka lihat harga kompetitor kan gitu. Wah ini kok bisa jual harga segini tuh, dia untungnya dari mana kan gitu ya. Padahal yang namanya di Shopee, Tokopedia, di marketplace itu kan kita ada biaya administrasi lain gitu kan. Akhirnya saya putuskan saya nggak mau main di situ gitu. Perang-perangan harga tuh justru supplier yang bagus, mereka menentukan harga ecer terendah resellernya. Dia nggak mau resellernya mati, karena kalau resellernya mati, mereka juga mati kan gitu. Mereka akan melakukan perjanjian antara supplier dengan reseller bahwa harga ecer terendah itu segini gitu. Jangan sampai jadi persaingan nggak sehat. Saya nggak mau main di situ. Jadi yang saya lakukan antara lain tuh free bubble wrap dan packing kardus kayak gitu kan, masih ada ya beberapa toko online yang memberikan charge gitu ya, memberikan charge untuk packaging gitu. Nah kalau di toko online saya itu semuanya free, bubble wrap dan kardus itu salah satunya ya, salah satunya itu. Kemudian rutin melakukan semacam promo gitu. Kalau sekarang kan tanggal kembar itu ya dari marketplace ya, tanggal kembar. Makanya nih hari ini alhamdulillah karena kemarin habis 11.11 packingan saya hari ini lumayan lumayan banyak gitu kan. Jadi sering ikut itu flash sale dan lain sebagainya. Kemudian di toko saya sendiri kadang ada giveaway, promo-promo diskon untuk produk-produk yang mungkin lifespan-nya kurang 3 bulan sampai 6 bulan kayak gitu. Jadi ada promo diskon kayak gitu. Seperti itu aja sih. Baik, itu tadi ya strateginya dari Mbak Ari supaya bisa memenangkan pasar ya, memenangkan industri itu sendiri. Baik, ini tadi juga sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sama juga ya. Dan saya mungkin akan lanjutkan ke pertanyaan yang lainnya. Ini cukup menarik sekali, bagaimana membangun mental dalam memulai bisnis. Agar ketika membuka usaha, kita punya mental yang siap dan juga kuat. Silakan, ini dari Sekar Kinasih. Monggo, Mbak Ari. Oke Mbak Sekar, terima kasih. Jadi pertama kamu harus suka dulu gitu. Harus suka dulu, kalau kamu nggak suka sama yang kamu lakukan ya susah juga kan gitu ya. Kita kan ya yang kita jual pertama experience kita gitu loh. Experience kita jual, baru mereka mau beli barangnya kan gitu. Jadi suka dulu, terus kalau saya sendiri memang ya tadi saya udah cerita dari dulu seneng
jualan gitu ya, seneng dagang gitu. Kalau sebenarnya yang sulit itu bukannya memulai sebenarnya loh, kalau mau saya kasih tahu nih buat teman-teman. Karena memulai itu jauh lebih gampang daripada konsisten melakukannya. Itu yang karena kadang-kadang kita tuh suka bosen ya kan, suka jenuh gitu. Pasti ada lah sebagai manusia gitu ya. Tapi kalau kita udah komitmen dari awal, kita suka sama bahwa kita mau berwirausaha, mau bisnis, ya akhirnya jadi malu aja gitu kok di tengah-tengah bosen gitu, di tengah-tengah kok berhenti gitu. Jadi malu aja sama diri sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya dari awal harus diasah aja sih. Sebenarnya ini kesempatan yang bagus karena kalian kan masih di kampus, masih kuliah ya, masih ketemu banyak orang. Nah, ini saatnya bangun networking gitu, karena nanti ketika udah kerja, kemudian udah berumah tangga, mungkin jaringan sosialnya udah nggak begitu banyak lagi, udah lebih sempit lagi gitu. Kayak gitu sih. Itu tadi ya, itu pejangan nih ya buat adik-adik baru dari kakak ya, dari Mbak Ari ya. Baik, Mbak, ini juga kurang lebih hampir sama pertanyaannya, tetapi sedikit sebenarnya berbeda gitu ya. Dari Zulfa Putri, bagaimana saran dari Mbak Ari untuk orang yang ragu-ragu memulai bisnis? Niatnya tuh ada, tapi banyak takutnya. Takut apa? Nggak laku. Mbak Ari pernah nggak sih kayak gitu, pertama kali kita mau ngejual gitu, aduh takut nggak laku, takut nggak ada yang peminat, sebagainya. Gimana nih Mbak? Kira-kira? Pertama tuh ekspektasinya jangan tinggi-tinggi dulu. Gimana Iya, tuh? jadi kalau mulai usaha jangan bayangin cuan dulu. Jadi harus siap rugi juga. Ya kan, jadi ada cost-nya, cost belajar itu kan juga ada gitu. Ya itu tadi sih saya bilang jangan mulai besar-besar dulu. Kesalahan orang pertama kali usaha itu kepengennya semua ada gitu, padahal nggak tahu yang laku mana gitu. Mulai sedikit-sedikit aja dulu. Kalau saran saya reseller itu jalur yang aman ya. Jadi kalau kamu nggak punya waktu, nggak punya energi untuk bikin produk sendiri, itu bisa juga mengambil jalur reseller gitu. Nah, reseller juga ini agak nambah dikit nggak apa-apa ya Mas Dani? Nggak apa-apa, silakan. Nambah banyak juga nggak apa-apa Mbak Ari. Nah, itu dari situ juga cari reseller yang dia juga concern dengan pengembangan produknya gitu. Jadi caranya gampang gitu, lihat aja akun IG-nya dia endorse-nya kayak apa, promosinya kayak apa. Terus otomatis kalau dia udah concern dengan produknya sendiri, kita sebagai reseller juga nggak susah jualannya gitu kan. Nah, jadi pilih produk yang memang sudah yang ownernya itu juga melakukan promosi yang gencar terhadap produknya dia. Jadi kita nggak kerja bakti ngegedein produknya orang lain gitu. Kayak gitu sih. Jadi riset gitu kan. Mulai dari sedikit, terus siap untuk ngeluarin duit dulu di awal gitu ya, untuk cost belajar itu pasti ada gitu kan. Gitu. Ya kalau akhirnya terus dijalanin, terus kemudian juga suka, lama-lama juga tahu kok ininya celahnya di mana gitu. Ya. Iya, kayak gitu. Berarti learning by doing juga itu mempengaruhi ya, pengalaman masih aja. Saya juga sampai sekarang masih Mas Dan. Oke. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, bahwa Mbak Ari ini pun juga meskipun sudah punya bisnis sendiri, toko offline dan juga online, tapi sampai sekarang masih terus untuk belajar. Itu poin utamanya ya, jangan sampai kita males untuk belajar, gitu ya Mbak Ari ya. Iya, betul Mas Dan. Ya, satu pertanyaan menarik dari Mega, Mbak Ari pernah ketemu customer yang serba komplain. Nah, terus cara mengatasi gimana Mbak Ari? Iya,
Saya ada nih satu customer dari Ya. awal itu udah minta diskon melulu. Waduh. Iya, udah minta diskon melulu gitu kan. Tapi ya kalau ada customer seperti itu ya kita layani, tetap kita harus layani karena kan dia juga customer kita kan gitu Ya, ya. betul. Tetap kita layani, tetap baik gitu kan. Tetap kita misalnya salah satunya kita tawarkan kurir ekspedisi yang mana yang paling murah. Jadi kita harus cost-nya itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga waktu gitu ya untuk ngasih solusi buat customer saya ini gitu, karena wah berarti customer saya ini hitungan banget gitu kan. Kalau saya kirim barang ke dia pakai GoSend dengan saya kirim barang ke dia pakai Mr. Speedy misalnya, nah itu kan ada selisih ongkos kirim yang lumayan. Pasti dia seneng kalau saya bisa kasih alternatif ke dia. Ini loh ada alternatif solusi ongkos kirim yang lebih murah tanpa saya juga harus harus rugi ngasih diskon yang harus rugi kehilangan keuntungan gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah akhirnya customer itu sampai sekarang malah repeat order ke saya gitu. Ya malah repeat order tiap bulan pasti ada aja pengambilan ke saya. Dan juga malah jadi ada kerjasama sama dia karena dia juga sendiri punya produk yang dia yang cocok dengan toko saya. Jadi kayak semacam konsinyasi gitu. Saya jualin produk dia, terus nanti ada keuntungan dari situ. Jadi ya itu jawabannya sih harus meluangkan waktu aja gitu, nggak apa-apa. Komplain itu kan masukan gitu ya, kita ke customer itu kan beda-beda jenisnya gitu kan, nggak semuanya harus sama gitu, jadi ya dihadapin aja. Oke. Ya. Baik, thank you Mbak Ari jawabannya. Itu tadi ya jawaban dari Mbak Ari. Nah kemudian, nah ini pertanyaan mungkin agak personal ya dari Jonathan. Mbak Ari pernah mengalami titik berat dalam bisnis yang dijalani nggak? Kapan itu? Nah kalau pernah, gimana bisa tetap survive untuk melewati titik berat tersebut? Silakan Mbak Ari. Titik berat sih apa ya? Belum ada ya? Semua sejauh ini lancar-lancar aja kayaknya. Enggak, karena kan relatif ya kalau udah ngomongin ngomongin mungkin bagi saya biasa-biasa aja, bagi orang lain wah kok bisa ya kayak gitu. Jadi ya dijalanin aja sih gitu, ambil pengalaman, ambil pelajaran dari tiap pengalaman. Oh kalau kemarin ini nggak laku ya ngambilnya dikit aja, atau kenapa sih kemarin nggak laku kayak gitu, mungkin saya kurang promosinya atau gimana gitu. Jadi dievaluasi lagi ya dari kegagalan itu ya. Dievaluasi lagi untuk jadi strategi. Oke. Iya, Mbak, ini kemudian ada pertanyaan yang cukup menarik sekali ya dari Indira Sela, bagaimana strategi pemasaran yang diambil untuk produk organik tersebut. Kembali lagi kita membahas tentang strategi pemasaran ya. Biasanya produk organik itu memiliki harga jual yang cukup tinggi, sehingga tidak banyak yang berminat mengkonsumsi produk organik kecuali customer yang memang sudah pernah merasakan sakit sehingga memilih hidup sehat. Jadi segmented banget nih Mbak sebenarnya untuk produk organik kan gitu. Gimana nih Mbak Ari? Iya, jadi kan kayak tadi saya sampaikan ya Mas Daniel bahwa tantangan yang pertama itu kan adalah awareness-nya masyarakat gitu ya, gaya hidup, untuk menerapkan gaya hidup sehat itu, ya itu tadi kalau belum kena gitu ya, belum berubah gitu, belum mikir gitu. Memang kalau yang selama ini saya lakukan dan juga dilakukan oleh banyak usaha sejenis itu kita edukasi sih, dari edukasi. Dan sekarang ini kan online digital marketing ini kan memang edukasi itu kan banyak caranya gitu ya, mulai
konten-konten di Instagram, Ya. kemudian TikTok, sekarang Instagram juga ada Reels video gitu. Yes. Jadi mau nggak mau saya juga harus belajar gimana caranya bikin konten yang menarik, yang relevan dengan kondisi sekarang, yang bisa ngajak orang untuk untuk berubah cara berpikirnya tanpa kelihatan banget saya tuh jualan kayak gitu. Jadi, menurut saya sih sekarang masa pandemi ini adalah saat yang tepat ya untuk produk-produk healthy product. Terus yang kedua masalah harga. Nah itu juga yang tadi saya sampaikan, mungkin beberapa tahun yang lalu saya juga ngalamin gitu, karena ketika saya mau cari produk-produk alternatif seperti ini, tidak banyak toko yang menyediakan gitu. Jadi emang aksesnya itu terbatas. Terus kebanyakan juga produk-produk impor kan gitu, sehingga harganya jauh lebih mahal. Tapi sekarang terutama sejak 2 tahun ini, sejak pandemi, perusahaan yang concern terhadap healthy product lokal ya, dengan bahan baku lokal di Indonesia itu banyak, Mas Daniel. Banyak sekali. Kalau bahkan di Jogja produsen healthy product organik itu juga beberapa produk saya itu diproduksi di Jogja, bahan bakunya juga dari sini gitu. Seperti beras organik, tepung organik gitu. Sehingga memang ya itu tadi, yang namanya barang natural dan organik itu kan tidak diproduksi massal, ya kan. Beda kalau yang dengan kimia ya, yang produksinya waktunya bisa dipangkas, produksinya bisa banyak gitu. Kalau organik kan memang perlu kesabaran gitu ya, dengan bahan-bahan yang natural kayak gitu, sehingga jumlahnya juga tidak massal. Memang lebih mahal daripada yang biasa, tapi tidak semahal yang kita kira sekarang gitu, karena sudah banyak produk lokal juga yang bagus, yang concern di healthy product ini gitu. Memang lebih mahal, tapi udah nggak semahal karena bahan bakunya kan bahan baku lokal, lebih mahal lagi. Anggaplah itu investasi jangka panjang untuk kesehatan kita. Jangan sampai nanti tunggu punya penyakit baru kita. Jangan sampai amit-amit ya, jangan sampai Mbak ya. Iya, betul. Gitu sih. Mbak, ini ada beberapa pertanyaan juga ya Mbak Ari. Ya saya rangkum aja ya. Mereka tuh mahasiswa pada penasaran dengan yang namanya modal. Gitu. Mungkin kan kadang-kadang orang kalau berpikir modal itu kan pasti modal ya uang gitu ya, secara finansial. Apakah memang modal itu sebenarnya hanya mencakup tentang uang saja, atau sebenarnya ada modal lain nih Mbak Ari yang sebenarnya kita bisa mulai usaha kok meskipun mahasiswa, kemudian meskipun modal kita secara finansial itu belum terlalu banyak, kita bisa aja go ahead tetap jalani bisnis. Iya. Gimana Mbak? Bisa banget Mas Daniel. Karena kan kalau bicara usaha itu nggak cuman jualan barang ya, jasa juga bisa gitu kan. Ya kayak tadi deh saya pas kuliah itu kan jasa penterjemah, saya kan nggak modal gitu. Iya, bener, maksudnya ya? nggak modal uang kan, saya cuma modal saya lebih paham bahasa Inggris kebetulan dari teman-teman yang lain, jadi saya bisa menyediakan jasa penterjemah gitu kan. Berarti harus ada keunggulan dulu ya, keunggulannya apa dulu nih? Iya betul. Terus kalau tempat ya itu tadi, karena sekarang ini digital marketing ya, semua serba online. Sebenarnya sudah ada satu modal yang bisa terpangkas, yaitu modal tempat gitu kan, sudah nggak terlalu penting lagi gitu kan. Ya kalau dulu kan mungkin harus mikir sewa tempatnya berapa kayak gitu kan gitu. Kalau sekarang kan itu sudah kita buka akun di Instagram, di Shopee dan Tokopedia kan gratis ya Mas Daniel gitu. Bahkan sekarang tuh kalau nggak salah ada program kayak dropshipper gitu ya di Shopee itu. Di jadi Shopee juga ada. Ya, jadi kita hanya istilahnya menjualkan barangnya nggak ada di kita, tapi nanti dikirim dari tempat lain gitu kayak gitu.
Jadi modalnya nggak harus melulu soal uang sih, selama kita punya pengetahuannya, kita punya keunggulannya, entah itu barang atau jasa, ada peluangnya ya do it aja gitu, just do it gitu. Oke, Iya. baik. Nah, itu tadi sebenarnya ada banyak peluang yang kita bisa memulai bisnis, tapi tanpa ada uang dulu gitu ya. Tadi yang sempat dijelaskan oleh Mbak Ari, pengalamannya juga dulu menjadi seorang translator bahasa Inggris gitu kan. Asalkan memang punya kemampuan dulu, jangan sampai kita pede ngomong kita jadi translator, tapi ternyata kemampuan kita dalam hal tersebut kurang bagus gitu kan, ya sama aja gitu ya. Baik, Mbak Ari, kita balik lagi deh flashback sekarang ke waktu dulu Mbak Ari kuliah, nah, ya kan? Dari apa yang sudah Mbak Ari jalani masa dulu perkuliahan jadi seorang mahasiswa, kan dulu juga pasti banyak ya untuk mata kuliah yang sudah dihadapi gitu kan atau dijalani. Apakah dari banyaknya mata kuliah yang dipelajari itu sampai pada akhirnya sampai sekarang itu bisa Mbak Ari terapkan dalam kehidupan Mbak Ari sebagai entah dulu sebagai apa berkarir di Bank BRI, kemudian sekarang juga terutama sekarang ya jadi seorang entrepreneur. Kira-kira relate nggak Mbak dengan apa yang dulu udah dipelajari? Iya ya Mas, sebenarnya experience kuliah itu nggak cuma di dalam kelas loh Mas Daniel gitu kan. Jadi experience dengan teman-teman, berorganisasi itu juga sangat-sangat penting gitu, dan itu semuanya relate kok gitu dengan kehidupan saya di bekerja maupun di wira swasta gitu. Bahkan experience kita itu juga bisa dijadikan dasar gitu ya, basic pada saat kita mungkin misal mau wawancara kerja atau apa, ya itu juga. Jadi nggak hanya di dalam kelas aja ilmu yang bisa kita dapat di perkuliahan, tapi juga ilmu di luar kelas dengan teman-teman, berorganisasi gitu. Ya networknya itu juga gitu. Ya, jadi relate banget Mas Dani. Relate banget ya. Iya. Mbak Ari dulu apa? Manajemen juga kan berarti ya? Manajemen. Nah, bisa dong diceritain sambil promosi dikit nih. Gitu, tentang manajemen. Apa sih sebenarnya yang selama ini Mbak Ari rasakan, keunggulan yang sudah dirasakan ketika menjadi seorang dulu menjadi mahasiswa manajemen STIKPN, kemudian sekarang terjun juga sebagai pebisnis gitu. Silakan Mbak Ari. Iya, jadi kalau dulu Mas Daniel terus terang saya tuh aktif di organisasi ya dulu ya. Jadi yang saya senang di KPN itu dia banyak menawarkan organisasi yang sesuai dengan minatnya mahasiswa gitu. Dan beberapa organisasi itu juga bisa dipakai untuk menyalurkan ilmu yang kita dapat di kelas gitu kan. Kalau nggak salah dulu tuh ada Kopma, Koperasi Mahasiswa, masih nggak ya sampai sekarang masih ada? Masih ya. Kalau saya sendiri dulu aktif di HMJM, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Dan kalau nggak salah dulu juga kita juga yang merintis kayak bisnis talk kayak gini. Cuman dulu tuh saya ingat bikinnya di itu tuh di ruang serbaguna deket kantin tuh. Oh iya, oke. Ya, itu pas awal-awal jadi kayak bincang santai, kita juga manggil pengusaha-pengusaha muda waktu itu untuk sharing kayak gitu kan, terus bikin event kayak itu, jadi belajar gimana sih bekerja sama dalam tim. Jadi semua itu bisa saya dapat di KPN gitu. Tenaga pengajarnya juga asik, cara penyampaian juga enak gitu, dan setahu saya dulu pengajar di KPN itu kalau nggak salah S2 semua ya. Oh iya, wajib. Ya bahkan sekarang ada profesor, ada Pak Nah, Niko. ada profesor lagi sekarang gitu kan. Lebih tambah keren jadi lagi. Gitu. Bangga lah saya sebagai alumni dari KPN, bahkan
ketika saya ya dibuktikan ketika saya lulus kan langsung nggak nunggu lama-lama, saya dapat kerja langsung kan gitu. Jadi nggak pakai nganggur, saya dapat kerja langsung. Jadi buat teman-teman ya tetap semangat gitu kan. Jadikan masa-masa belajar ini cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, juga jadi ajang untuk bangun networking. Nggak apa-apa bikin kesalahan, sekarang saatnya bikin kesalahan banyak-banyak, nggak apa-apa nanti biar bisa ambil pengalamannya, jadi pas lulus tuh udah jadi komplit gitu ya, udah jadi udah lengkap lah gitu pengalamannya gitu. Banyak yang bisa diceritakan saat wawancara kerja kalau yang mau kerja di Berkarir kantoran, gitu jadi ya. Jadi banyak yang bisa diceritakan, nggak cuman sekedar kuliah pulang kayak gitu. Mahasiswa kupu-kupu ya berarti ya? Iya, kupu-kupu. Kuliah pulang. Iya, gitu sih Mas Daniel. Oke, baik. Nah, ini menjadi salah satu wejangan juga ya bagi adik-adik mahasiswa, meskipun masih semester baru, tetapi selama perkuliahan nanti, sekali lagi jangan cuma sekedar kuliah pulang, tetapi kalau anjuran dari Mbak Ari sendiri atau sebagai senior Anda mengatakan Anda juga bisa aktif dalam organisasi gitu, karena kuliah itu kan memang sebenarnya bukan sekedar formal saja, informal pun kita juga bisa belajar banyak hal ya Mbak Ari ya. Iya. Dan semua itu bisa didapat di STI KPN. Betul, karena lengkap semuanya. Kalau Kopma juga ada. Kemudian kalau tadi Mbak Ari mengatakan ada bincang-bincang bersama dengan profesional atau para pengusaha gitu ya. Kami di entrepreneurship juga selalu membuat seperti itu per semester. Jadi manajemen juga ada, kemudian di akuntansi juga ada, professional in class, kemudian bisnis talk, kemudian di mata kuliah komunikasi bisnis juga kami membuat seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, kita banyak waktu kesempatan untuk berbincang, belajar langsung dengan para praktisi tentunya. Salah satunya Mbak Ari pada sore hari ini. Iya, sip itu Mas Daniel. Baik. Mbak Ari, sebelum saya memberikan satu closing statement, ini ada yang baru masuk lagi pertanyaan yang cukup menarik. Nggak apa-apa ya, kita jawab dulu satu pertanyaan ini dari Mbak Maidatul Rofiah. Apakah Mbak Ari pernah di PHP? Ini kan biasa kalau PHP soal hati perasaan ya. Tapi PHP oleh pelanggan ketika berjualan lewat online. Misalnya, pelanggan sering tanya-tanya nih mengenai produk A, B, C, D gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak beli. Nah, sering nggak Mbak? Dan memanage semuanya itu gimana? Memaintain semuanya itu? Iya, ya itu tadi ya saya bilang menghadapi customer itu kan nggak selalu sama gitu ya. Dan apalagi kita kalau digital marketing ini kan kita nggak ketemu langsung sama orangnya gitu ya. Semua adalah impresi dari chat kayak gitu kan. Impresinya dari chat, dan itu kan nggak bisa lihat ekspresi kita kayak apa gitu. Jadi kuncinya semua di situ sih, di cara kita menjawab chat ya. Kalau ada yang tanya ya harus dijawab kan gitu. Karena belum tentu dia nggak jadi beli sekarang, tapi siapa tahu nanti saat dia perlu dia ingat gitu kan. Oh itu yang kemarin saya sempat tanya-tanya gitu. Terus jawabannya juga apa yang saya tanya dia jawab gitu. Saya mau beli di sana aja kan bisa jadi seperti itu Mas Dani. Iya gitu. Jadi ya tetap layani ya berarti ya. Tetap layani ya aja dijawab aja ya. Dilayani aja gitu. Satu statement tadi Mbak Arin sangat menarik sekali, meskipun mungkin nggak beli sekarang, tetapi next time juga pasti akan. Karena kadang saya juga gitu sih Mas. Oh gitu. Jadi misalnya kan saya tuh udah ada rencana nih mau beli ini gitu kan. Tanya-tanya dulu, nanti kalau ada duitnya saya pasti jadi beli gitu ke situ gitu. Atau kalau dari awal saya nggak dapat jawaban yang cukup jelas kan saya juga iya kan jadi malas juga mau beli ke situ gitu. Tapi siapa tahu nanti pas saya ada uangnya, karena saya emang udah ada niat mau beli, pas saya ada uangnya saya beli kan gitu. Kadang orang kalau nanya itu juga pasti sebenarnya kepingin beli gitu ya Mbak ya, udah tertarik ya. Iya, minimal kan ada ketertarikan dulu gitu. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Ari kepada Mbak Maidatul, semoga menjawab ya.
beberapa pertanyaan memang tidak bisa saya tanyakan satu persatu, teman-teman. Memang cukup banyak mengucapkan terima kasih. Saya pun juga sangat berterima kasih dengan antusiasme dari teman-teman semuanya. Tapi memang sekali lagi tidak bisa saya bacakan. Yang tidak saya bacakan bukan berarti pertanyaan Anda kurang baik ya. Pertanyaan Anda sudah sangat baik, tetapi ya itu tadi ada beberapa yang ternyata sudah dijelaskan, dijawab oleh Mbak Ari sebelum-sebelumnya, atau mungkin pertanyaan Anda itu hampir sama dengan pertanyaan teman-teman Anda yang sudah saya bacakan. Baik, Mbak Ari, satu closing statement deh sekarang kepada seluruh adik-adik, ya Mbak Ari ini mengatakan adik-adik gitu ya, adik-adik dari STIKPN, untuk ya menjadi penyemangat lah bagi mereka mengikuti perkuliahan, apalagi ini banyak yang masih semester 1, Mbak Ari, bisa Oh, masih dijelaskan. Iya, semester mungkin 1 bisa ya. disemangatin lah mereka. Silakan. Iya. Iya, baik. Kalau saya sih ya yang jelas harus semangat ya, harus semangat. Apa ya? Untuk masa kuliah sendiri jangan hanya dihabiskan untuk apa namanya? Untuk di kelas aja. Ya itu yang utama ya gitu. Tapi cari pengalaman, bangun networking, ikut organisasi. Kemudian ini adalah waktu yang paling tepat buat teman-teman apa ya, mengeksplor apa kemampuan, mengeksplor passion-nya di mana gitu. Jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk mencoba menghadapi tantangan. Itu jangan justru jadi apa ya, jadi patah semangat, justru itu jadikan peluang gitu. Oh berarti apa ya, jadi peluang untuk bisa menghadapinya tuh kayak gimana gitu. Ya mudah-mudahan apa teman-teman di sini nantinya bisa lulus apapun nantinya, apakah akan bekerja di kantor atau akan berwira swasta, itu pilihan ya gitu ya, itu pilihan. Tapi semua pasti ada tantangannya. Ya kembali lagi ke tadi, jangan takut, jangan patah semangat, terus explore kekuatan diri sendiri itu ada di mana. Kayak gitu aja sih Mas Daniel. Oke, itu tadi ya wejangan dari Mbak Ari. Kuliah itu paling utama, tetapi jangan cuma sekedar kuliah pulang aja. Perbanyak juga organisasi gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang udah keasikan organisasi, kuliahnya dilupain, jangan juga sampai kayak ya. gitu. Iya gitu. Oke, baik. Ya, Mbak Ari, ini mengucapkan terima kasih banget. Banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. 1 jam, saya mencatat 1 jam 20 menit kita ngobrol ya Mbak Ari ya. Oh iya, udah lewat. Ini udah sangat, nggak apa-apa, maksudnya banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman yang sudah dibagikan. Tentunya ini adalah positive vibes juga bagi kita semuanya, bagi teman-teman juga, bagi teman-teman mahasiswa juga. Ada beberapa poin teman-teman yang bisa saya dan juga Bapak Ibu undangan yang saya bisa ambil kesimpulan adalah mengenai tentang peluang. Ketika kita memang ada peluang dan kita merasa mampu, langsung aja take it ya, kita ambil. Kemudian yang kedua, sebelum adanya start untuk berusaha, riset pasar dulu ya. Riset pasar pun juga bisa kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana, secara simpel, karena ini nanti ada hubungannya dengan poin ketiga adalah networking. Ketika kita punya networking yang cukup banyak, itu akan membantu kita untuk mengembangkan bisnis kita dan dan memilih bisnis kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ari, riset pasarnya sangat sederhana sekali melalui grup WhatsApp. Wah, ternyata banyak nih peminatnya. Ya sudahlah, akhirnya diseriusin gitu ya. Dan yang keempat, sukai dulu apa yang kita minati. Itu poin utamanya ya. Kalau misalnya suka kuliner, ya nggak masalah kita jadi pengusaha kuliner pun juga nggak masalah. Yang penting kita tahu celahnya, belajar dari kegagalan yang ada. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi, Mbak. Saya manggilnya berarti
terima kasih kepada Mbak Diah Purwandari Trihapsari atau yang Iya, disebut kalau teman Mbak kuliah Ari. manggil saya Ari, Mas Daniel. Tapi Iya, teman kantor manggil saya Diah dulu. biasa karena kan nama pertama itu sering dibuat Iya. patokan ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diah atau bahkan juga Mbak Ari yang telah semuanya yang telah diberikan kepada kami ya. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, saya yakin bahwa kita semuanya sudah belajar banyak, bukan cuma mahasiswa saja, tetapi juga bagi Bapak Ibu dosen, kemudian siapapun yang menghadiri acara pada saat ini banyak belajar dari kisah bisnis atau juga dari bisnis profile dari Mbak Ari sendiri ya. Kalau gitu sekarang saya kembalikan ke Bu Olive. Silakan Bu Olive sekaligus nanti juga akan menyampaikan door prize ya, pemenang kira-kira siapa yang jadi paling beruntung pada sore hari. Silakan. Terima kasih Bu Olive. Baik, Pak Daniel. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Purwandari Trihapsari SE atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semua. Dan terima kasih juga kepada Pak Daniel yang sudah memoderatori. Sebelum menutup, saya ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah teman-teman peserta bisa melakukan presensi pada link yang sudah dikirimkan via chat Zoom. Silakan teman-teman bisa cek. Untuk pengumuman yang kedua, jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan tugas berupa laporan untuk acara ini. Ya, format sudah dikirimkan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah bisnis pengantar. Dan pengumuman selanjutnya, ini yang mungkin yang paling ditunggu-tunggu, adalah pemenang giveaway. Nah, di sini ada 5 nama. Yang pertama ada Muji Setio Jatmiko, yang kedua Stefanus Seno Bagus, yang ketiga Sekar Kinasih, yang keempat Zulfa Putri Azahra, dan yang terakhir Mega. Nah, kelima teman-teman ini bisa menghubungi saya di nomor berikut dengan mengirimkan foto kartu identitas. Baik, dengan berakhirnya sesi materi dan sesi tanya-jawab, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber, moderator pada hari ini, dan juga Bapak Ibu, serta teman-teman mahasiswa, peserta Business Talks keempat tahun 2021. Sampai jumpa di Business Talks berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.